yang ditransfer ke departemen berikutnya, dikurangi dengan PDP awal, ingat ya, ini ekuivalen untuk MPKP, ditambahkan dengan PDP akhir yang dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Ini gitu ya? Untuk mencari proses akhir kan, Bu? Untuk mencari unit ekuivalennya saja. Oh, unit ekuivalennya saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Bisa lanjut? Udah bisa diaksep Pak Tommy sama Pak Suyatno? Pak Tommy? Bisa dengar saya? Pak Tommy? Berarti belum masuk, Bu. Oh. Belum tuh, Bu. Pak Reksanya, Bu, yang itu. Adminnya. Reksanya mana? Pak Reksa, tolong kawannya tuh. Di Pak Tommy sama Pak Top di Wapri aja ya ke Pak Reksanya. Oke, lanjut. Lanjut nomor. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lanjut ke. Ini saya pelan-pelan nih, nggak mau masuk materi dulu sebelum kita paham dulu. Silakan siapa yang nerusin? Saya, Bu. Terima kasih Saudara Mardian telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab yang nomor 1 ya. Yaitu pertanyaannya, tentukan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Departemen 1. Next. Ya, sebelum kita dapat menyelesaikannya, tentu kita harus memahami dulu rumus dari unit ekuivalensinya ya. Rumusnya adalah produk yang selesai ditambah tingkat penyelesaian dikali produk dalam produksi, yaitu 45.000 ditambah 100% dikali 10.000 menghasilkan 55.000. Dilanjutkan oleh sebentar. Siapa? Bu Yosan. Bu Yosan kasih info dulu, itu dia bergerak di bidang apa, kemudian menggunakan metode apa dari halaman 117. Biar kita tahu. Maaf Bu, bukunya saya belum punya. Yang punya kelompok kami bukunya Mahardian, Bu. Oh, Pak Haris. Pak Haris. Ya, itu udah ditulis. Udah ada ini. Pak Haris. Mahardian. Ya, Bu. Yang halaman 117. Saya nggak punya, Bu, bukunya. Nggak punya bukunya, oke. Oke, intinya gini dulu ya. Ini ada, udah. Oke, bisa dibaca dulu. PT Elsari memproduksi gitu. Ya, bisa. Ini PT Elsari dengan data produksi dan biaya produksi pada bulan Januari 2000 sekian. Nah, di sini data produksinya PDP awalnya yaitu untuk biaya bahan baku tingkat penyelesaiannya 60%. Bukan, Pak Haris. Maaf, Pak Haris. Halaman 117-nya. 117 yang mana? Nggak punya? Bukunya? Bu. Oke, ini, Bu, yang pertama. Oke, saya ini dulu ya, saya bacain dulu ya. Jadi biar tahu dulu ini instruksinya apa, nanti biar pemahamannya tahu nih. PT Elsari memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi. Oke. Departemen 1 dan Departemen 2. Perusahaan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Nah, itu informasi yang penting di situ. Dalam perhitungan harga pokok produknya.
Data produksi dan biaya produksi bulan Januari di kedua departemen produksi tersebut disajikan dalam gambar tersebut. Nah, baru ini adalah informasi terkait data produksinya. Jadi informasi yang didapat di dalam soal ini adalah dia menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Tertimbang. Jadi kebalikan dari yang nomor 5 tadi gitu. Nah, ini kenapa di informasi ini penting? Karena apa? Ini untuk menjawab soal berikutnya. Karena apa? Metode rata-rata tertimbang berbeda dengan metode harga pokok MPKP. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Silakan Mbak Yosan dibaca. Silakan Bu Yosan, lanjut. Data-data boleh di skip juga, silahkan dilihat saja di layar dengan Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian langsung kepada pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab, Bu. Yang nomor 2 yang belum. Nomor 1 ingat ya. Jadi yang dilihat lagi, yang diminta adalah unit ekuivalen Departemen 1 gitu ya, dengan metode rata-rata tertimbang. Rumusnya apa rumusnya? Produk yang selesai ditambah tingkat. Produk yang selesai tambah tingkat penyelesaian dikali produk dalam produksi akhir. Dalam proses, maaf. Dalam proses akhir. Gimana? Akhir. Juliana. Produk yang selesai ditambah tingkat penyelesaian dikali PDP akhir. Pak Haris, benar? Ya Bu, unit ekuivalen sama dengan unit produk jadi ditambah persentase PDP akhir. Dikalikan PDP akhirnya. Ya. Ya. Jadi rumusnya adalah produk jadi ditambah dengan, gitu kan? Tambah. Metode rata-rata tertimbang. Unit ekuivalen adalah dikali PDP akhir. Iya. Oke, silakan. Nomor 1 berarti, coba balik ke nomor 1. Oke, lihat ya. Si Bu Yosan, jadi rumusnya kenapa tadi produk jadi Departemen 1 berapa? Nilainya 45.000. Oke, ditambah. Oke. Produk dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaiannya, ya kan? 100% dikali 10.000. Oke. Jadi menghasilkan 55.000. Oke, jadi jawabannya adalah nomor C, gitu ya. Oke, silakan nomor 2. Nomor 2 dilanjutkan oleh saudari Siti Fauzia, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Yosan yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan D nomor 1. Dan terima kasih juga kepada Bu dosen yang telah melengkapi jawaban D nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 2, tentukan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja Departemen 1. Tentu saja kita harus mencari tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya sudah dijelaskan oleh Bu dosen di soal pertama. Untuk jawabannya adalah unit ekuivalen biaya tenaga kerja Departemen 1 yaitu 45.000 ditambah 70%, hasilnya adalah 52.000. Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 yaitu Kak Juliana. Kepada Kak Juliana saya persilahkan.
Baik, terima kasih Siti Fauzia kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang dimana pertanyaannya adalah tentukan harga pokok rata tertimbang per kilogram produk Departemen 1. Jadi, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus dari rata tertimbang yaitu biaya yang melekat di PDP awal ditambah biaya pada periode sekarang. Kemudian dibagi unit ekuivalennya. Tadi kita sudah dapat biaya bahan baku di Departemen 1 sebesar 55 kg. Kemudian unit ekuivalen BTK sebesar 52 kg, unit ekuivalen BOP sebesar 52.000. Nah, kita cari rumus rata tertimbangnya yaitu unsur biaya biaya bahan baku yang melekat pada PDP awal sebesar 2 juta, kemudian dikeluarkan sekarang sebesar 25.500. Nah, untuk menghasilkan total biaya yaitu 2 juta ditambahkan 25.500 menghasilkan 27.500 rupiah. 27.500.000. Kemudian unit ekuivalennya tadi kita sudah dapatkan yaitu sebesar 55.000. Nah, untuk mendapatkan biaya produksi per unitnya yaitu total biaya dibagi unit ekuivalensinya yaitu 27.500 dibagi 55.000. Jadi biaya produksi unit per unitnya menghasilkan 500. Kemudian BTK atau biaya tenaga kerja yang melekat pada PDP awal sebesar 2.500 dikeluarkan sekarang sebesar 36.500.000. Nah, total biayanya sebesar 39 juta. Sama. Untuk menghasilkan total biaya kita yang melekat pada PDP awal tadi ditambahkan ditambahkan dengan dikeluarkan sekarang, jadi menghasilkan 39 juta. Jadi kita tadi sudah mendapatkan unit ekuivalennya biaya tenaga kerja sebesar 52.000. Nah, biaya produksi per unitnya menghasilkan 750 ini dari mana? 750 ini dari total biaya dibagi unit ekuivalensinya. Kemudian BOP ini yang melekat pada PDP awal sebesar 3 juta. Kemudian dikeluarkan sekarang sebesar 49 juta. Untuk mendapatkan total biayanya kita tambahkan lagi yang melekat pada PDP awal ditambahkan dikeluarkan sekarang yaitu 3 juta tambah 49 juta dapat hasilnya 52 juta. Tadi kita sudah dapat juga unit BOP-nya sebesar 52.000. Nah, untuk mendapatkan biaya produksi per unitnya, berarti total biaya dibagi unit ekuivalensi, yaitu 52 juta dibagi 52.000, menghasilkan 1.000. Nah, untuk jumlahnya, total biayanya ini kita total semuanya 27.500 ditambah 39 juta, ditambah 52 juta, menghasilkan 118.500.000. Itu total biayanya, total biaya keseluruhannya. Kemudian biaya produksi per unitnya itu 750 ditambah 500 ditambah 750 ditambah 1.000 menghasilkan 2.250. Itu sehingga total biaya produksi per unitnya menghasilkan 2.250. Jadi 2.250. Iya, Bu. Okay. Harga pokok rata-rata tertimbang Departemen 1 yaitu 2.250. Seperti itu, Bu. 50. Oke. Oke, bisa ya. Jadi intinya kalau di rata-rata tertimbang, di total biaya produksinya nanti itu menggabungkan dengan yang melekat pada PDP awal ditambah dengan yang dikeluarkan di periode sekarang, ditotalkan kemudian dibagi dengan unit ekuivalennya. Unit ekuivalen tadi kita sudah ketahui, sudah kita cari, maka tinggal dibagi saja.
total biayanya dibagi dengan unit ekuivalen. Maka ketemu 500, 750, dan 1000. Sehingga totalnya adalah 2.250. Jadi kalau pertanyaannya itu nomor 3 adalah jawabannya adalah nomor C. Iya kan? Iya, Bu. 2.250. Oke. Yang lain nyimak? Bu, mohon maaf ini salah ketik untuk Yang mana? BOP yang dikeluarkan. Jadi Salah lagi. ketik. Salah angka aja. Ya, salah. Oke, nanti Ini dikoreksi ya. Nanti dikoreksi, di-share lagi koreksiannya. Nanti tambahkan rumus-rumusnya di atasnya ya. Jadi orang nggak bingung Baik, nanti baik. datang dari mana. Oke. Oke, yang lain? Ada komentar? Silakan kalau ada komentar. Nyimak. Oke. Habis? Nomor 4? Nomor 4 yang akan menjawab yaitu Saifuddin, Bu. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Juliana. Di sini saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu tentukan harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen 1 ke Departemen 2. Data produksi yaitu PDP awalnya 5.000. Dimasukkan dalam proses 50.000. 50.000 itu didapat dari dimasukkan proses bulan ini. Kemudian Departemen 2 yaitu 45.000. PDP akhir 10.000. Jumlah unit yang dihasilkan yaitu 55.000. Itu dari unit ekuivalen biaya bahan baku Departemen 1. Kemudian biaya yang dikeluarkan ke Departemen 1, yang pertama biaya bahan baku yaitu 27.500.000. Itu didapat dari PDP awal ditambah yang dikeluarkan, yaitu jumlahnya 2 juta ditambah 25.500 sehingga totalnya 27.500. Untuk biaya per unitnya yaitu 500. Kemudian untuk BTK itu 39 juta. 39 juta itu didapat dari 2.500.000 ditambah 36 juta 500 sehingga hasilnya 39 juta. Kemudian untuk BOP 52 juta itu didapat dari PDP awal plus yang dikeluarkan. 3 juta ditambah 49 juta. Jadi jumlah totalnya yaitu 118.500.000. Untuk biaya per unitnya yaitu 2.250. Sehingga harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu 45.000 kg. Untuk biaya per unitnya yaitu 2.250, sehingga hasilnya yaitu 101.250.000. Oke. Jadi jawabannya apa? B ya? B. B. 101.250. Oke, kalau yang 4 ada sanggahan, yang lain gampang ya. Kalau nomor 4 adalah tinggal kalikan yang ditransfer ke Departemen 2-nya itu berapa? Tadi kan totalnya adalah 45.000. Tinggal dikalikan dengan jumlah biaya per unitnya 2250. Kalikan 45.000 dikali 2250. Ketemu 101.250.000. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke. Ada yang lain? Bisa diterima yang lain? Bukan buat saya ya ini ya. Jadi buat latihan kalian dan buat teman-temannya yang bisa harus bisa memahami. Yang lain bisa diterima? Siap, Bu, bisa. Ya, pelan-pelan ya. Kita belajarnya juga pelan-pelan. Saya paham mungkin kalau yang nggak biasa dengan angka dia akan keder. Tapi saya selalu bilang berulang-ulang, akuntansi bukan matematika, akuntansi bukan fisika, akuntansi bukan kimia. Jadi cuman perlu kejelian
kejelian dan keseringan melihat angka, maka terbiasa dia. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dan ini juga hati-hati ya. Kemarin saya sudah koreksi, beberapa mahasiswa juga ada tuh. Ada yang 200 dikali 3.000 masa hasilnya 60.000 gitu ya. Itu juga hati-hati ya. Nol yang saya selalu bilang, kurang nol pun artinya menjadi berbeda. 60.000, 600.000 akan berbeda nilainya gitu ya. Hati-hati ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sanggahan, koreksi? Bisa diterima? Yang lain? Oke ya, jadi siapa? Timnya Pak Mahardian sudah bisa menjawab dari 4 pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan esai. Dan jawabannya alhamdulillah benar semua kalau saya lihat dari nilainya itu. Kita kasih aplaus untuk timnya Pak Mahardian, 100% benar tingkat keakurasinya. Nah ini yang saya harapkan, ini bisa gitu loh. Saya lagi mikir ini bisa ngerjain. Nah di UTS kenapa ngeblank gitu. Nah itu yang saya agak khawatir. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada koreksi, tidak ada sanggahan dari yang lain, bisa di close Pak Mahardian. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih timnya Pak Mahardian. Yang kedua, tim kedua. Tim kedua silakan. Tim kedua siapa? Kelompok 4, Bu. Ada? Iya, Bu. Silakan. Agnesia Cicini. Iya, Bu. Ada 4 orang. Oke, silakan. Agnesia Cici Angela, Rubianti, Reksa, sama Zulfikar. Silakan. Di share juga jawabannya di WA grup ya. Nanti Pak Reksa lagi, Pak Haris dikoreksi yang tadi ya. Agnesia Cici, Angelika, Rubianti, Reksa, dan Zulfikar. Oke. Zulfikar Trisandi ini yang mana? Kok nggak ada di saya? Zulfikar. 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 Yang ada nama Zulfikar. Oke. Sekalian perkenalkan dulu anggotanya. Nggak ada saya sih nama Zulfikar. Baik, sebelum saya memulai presentasinya, apakah sudah terlihat di layar? Kalau saya sudah, yang lain? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, perkenalkan dulu anggotanya biar kita tahu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Anggota kami ada 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Agnesia Cici Angela. Yang kedua itu Rubianti. Yang ketiga Reksa Pratama Putra Vandewa. Dan yang keempat itu Zulfikar Trisandi. Agnesia yang mana? Coba. Udah pernah tahu mukanya Agnesia? Jaringan, Bu, agak susah di sini, jadi nggak bisa on cam. Rubianti? Bisa on cam? Rubianti? Reksa?
Reksa ini udah bisa. Siapa tadi yang bisa diaksep? Siapa Pak? Siapa tadi? Iya, Kak Reksa udah masuk. Kak Reksa tadi udah masuk. Sumardi nggak hadir? Suyatmo udah hadir? Suyatno nggak bisa masuk Bu dia Bu. Nggak bisa masuk, Bu. Kenapa? Sumardi ada, Bu. Sumardi ada. Tommy, Pak Tommy bisa? Nggak bisa masuk juga. Ada Tadi nggak bisa mereka masuk, udah Bu. itu Eh, hubungi Pak Reksa mungkin nggak bisa. saya udah telepon ke Reksa tapi nggak ada respon. Mungkin bisa dihadirkan atau Adminnya gimana? harusnya dia bisa ganti dengan yang lain ya. Kalau harus dia ya yang aksep. Iya, betul, Bu. Saya juga pernah dulu. Nggak bisa jadi admin ya? Nggak bisa, Bu. Oke. Ini udah bisa Pak Reksanya? Udah bisa nyaut? Belum ada respon. Oke. Ini dia mau presentasi enggak? Oke, silakan. Dengan siapa? Bu Agnes dulu aja. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Dari kelompok kami itu mengerjakan soal nomor 5 sampai dengan 10 dari PT Elsari, data produksi dan biaya produksi bulan Januari. Di sini ada data produksinya, yaitu produk dalam proses awal, biaya bahan baku 60%, biaya konversi 40%. Dari Departemen 1 itu 50.000 kg. Biaya tenaga kerja 30%, biaya overhead pabriknya 70%. Dari Departemen 2 itu 6.000 kilo. Dimasukkan proses bulan ini dari Departemen 1 itu 50.000 kilo. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 dari Departemen 1 itu 45.000 kilo. Unit yang diterima dari Departemen 1 ke Departemen 2 itu 45.000 kilo. Produk yang ditransfer ke gudang diterima oleh Departemen 2 itu sebanyak 42.000 kilo. Produk dalam proses akhir. Biaya bahan bakunya ada 100%, biaya konversinya 70%. Dari Departemen 1-nya itu sebanyak 10.000 kilo. Biaya tenaga kerjanya 40%, biaya overhead pabriknya 80%. Yang Departemen 2-nya itu sebanyak 9.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal. Harga pokok dari Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu sebanyak 12.990.000. Biaya bahan bakunya Departemen 1 itu 2 juta. Biaya tenaga kerjanya dari Departemen 1 sebesar 36 juta, Departemen 2 1.500.000. Biaya overhead pabriknya dari Departemen 1 itu sebesar 3 juta, Departemen 2-nya itu sebesar 4 juta. Ada biaya produksi. Biaya bahan bakunya yang Departemen 1 itu sebesar 25.500.000. Biaya tenaga kerjanya Departemen 1 sebesar 36.500.000 dan Departemen 2-nya sebesar 25.860.000. Biaya overhead pabrik Departemen 1 itu sebesar 49 juta dan Departemen 2-nya itu sebesar 32.900.000. Di sini pertanyaannya yang nomor 5, tentukan harga pokok produk dan proses akhir bulan Januari dari Departemen 1. Pertanyaan yang nomor 6, unit ekuivalensi biaya tenaga kerja Departemen 2. Pertanyaan nomor 7, unit ekuivalensi biaya overhead pabrik Departemen 2. Pertanyaan ke-8, biaya produksi rata-rata yang ditambahkan di Departemen 2. Pertanyaan nomor 9, harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen 2.
Dan yang terakhir, harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen 2 akhir Januari. Di sini perhitungannya menggunakan metode rata-rata tertimbang dari Departemen 1. Dimasukkan perhitungan unit ekuivalensinya. Dari biaya bahan baku yaitu sebesar 45 kg ditambah dengan tingkat penyelesaiannya itu sebesar 100% dikalikan produk dan prosesnya itu 10.000 kg. Didapatkan hasil yaitu sebesar 55 kg. Untuk biaya tenaga kerjanya 45 kg ditambah 70% dikalikan 10.000 kg, dapatkan hasil sebesar 52.000 kg. Biaya overhead pabriknya 45.000 kg ditambah 70% dikali 10.000 kg, didapatkan hasil sebesar 52 kg juga. Perhitungan biaya produksi per unitnya. Di sini ada unsur biaya yang melekat pada PDP awal, dikeluarkan sekarang, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya produksi per unit. Unsur biayanya dari biaya bahan baku, biaya melekat pada produk dalam proses awalnya itu sebesar 2 juta. Biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu sebesar 25.500.000. Total biayanya yaitu 27.500.000. Total biaya ini didapatkan dari hasil biaya yang dikeluarkan sekarang ditambahkan dengan biaya yang melekat pada produk dalam proses awalnya dari 25.500.000 ditambah 2 juta, dapatkan hasil 27.500.000. Unit ekuivalensinya yaitu sebesar 55.000. Biaya produksi per unitnya didapat dengan hasil 500, yaitu dari perhitungan total biaya dibagi unit ekuivalensi 27.500.000 dibagi 55.000, didapatkan hasil 500.000. Biaya tenaga kerja 2.500.000. Siapa? Sorry, Bu Agnes, layarnya bisa menunjukkan perhitungannya apa ada apa tidak ada? Perhitungan yang gimana ya Bu ya? Yang tadi dibicarakan itu, ini layarnya masih soal loh. Masih soal ya? Tapi layarnya nggak jalan. Udah Iya, jalan. nggak bisa jalan deh orang ini itu. Iya ya. sih. Tadi udah gitu. Oh, ini udah nampak ya? Ini udah. Udah. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk yang biaya tenaga kerjanya. Biaya yang melekat pada PDP awal yaitu sebesar 2.500.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu sebesar 36.500.000. Jadi total biaya yang didapatkan sebesar 39 juta rupiah. Dari hasil biaya yang melekat PDP awal 22.500.000 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan sekarang sebesar 36.500.000, maka didapatkan hasil 39 juta. Unit ekuivalensinya yaitu sebesar 52.000. Sedangkan biaya produksi per unitnya itu didapatkan sebesar 750.000 dari hasil total biaya sebesar 39 juta dibagi dengan unit ekuivalensinya sebesar 52.000, maka dapatlah hasilnya 750.000 untuk biaya produksi per unitnya. Untuk biaya overhead pabrik, biaya yang melekat yaitu sebesar 3 juta. Untuk biaya dikeluarkan sekarang itu sebesar 49 juta. Jadi total biayanya, biaya yang melekat pada PDP awal 3 juta ditambah dengan biaya yang dikeluarkan sekarang sebesar 49 juta, maka didapatkan total biayanya dengan hasil 52 juta. Unit ekuivalensinya itu sebesar 52.000. Total
biaya produksi per unitnya itu didapat sebesar 1.000 dari perhitungan total biaya 52 juta dibagi dengan unit ekuivalensinya 52.000 sebesar 1.000. Jadi jumlah dari total biaya 100.000 ditambah dengan 39 juta, saya ulangi, 27.500.000 ditambah 39 juta ditambah dengan 52 juta, dapatlah total biayanya sebesar 118.500.000. Dan untuk total biaya produksi per unitnya itu 500 ditambah 750 ditambah 1.000 dengan jumlah 2.250. Baik, bisa dilanjutkan dengan Ibu Rubianti. Saya persilakan. Jadi jawabannya apa tadi? Yang nomor 5? Belum selesai itu. Masih Ini belum, ini baru apa menjelaskan tentang tadi melanjutkan Bu, melanjutkan. Jadi ketika di sini di data produksi di PDP awalnya 5.000 per kilogram, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam prosesnya 50.000 per kilo. Jumlah produksi yang diperoleh adalah 55.000 kilo. Nah, produk selesai ditransfer ke Departemen 2 45.000 kilo dan di PDP akhir 10.000 kilogram. Jumlah produk yang dihasilkan dengan total 55.000 kilogram. Jadi biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 adalah dari biaya bahan baku 27.500.000. Jatuhnya di per unitnya tadi adalah Rp500. Dan biaya tenaga kerja BTK yang ada di Departemen 1 sebanyak 39 juta. Jatuhnya per unitnya menjadi Rp750. Biaya overhead pabrik BOP-nya tadi disebutkan 52 juta. Di sini per unitnya jatuhnya adalah Rp1.000. Jadi total biaya yang dibebankan 118.500.000. Jadi nilai akhir bahan berarti dijumlahkan dari 500 ditambah 750 dan ditambahkan 1.000, jatuhnya di angka Rp2.250. Penghitungan biaya harga pokok produk. Harga pokok produk selesai di Departemen 2 adalah 45.000 kilo yang per jumlah per A-nya jatuh di harga Rp2.250.000. Nah, di sini sisanya berarti 101.250.000. Dan harga pokok produk dalam proses ini proses akhir berarti 10.000 kilogram. Meliputi biaya bahan baku dari 100% dikalikan 10.000 kilogram dikalikan harga awal tadi berarti Rp500. Dengan jumlah R 5 juta. Biaya tenaga kerja dari 70% dikalikan 10.000 dan dikalikan hasil yang kedua tadi berarti Rp750. Berarti terjadi di sini adalah Rp5.250.000. Biaya overhead pabrik 70% dikalikan 10.000 dikalikan 1.000 dari yang tadi ya, yang dari 52 juta tadi. Nah, berarti di sini menghasilkan 7 juta rupiah. Harga pokok produk dalam proses akhir berarti ini dijumlahkan
dari 5 juta ditambah 5.250 ditambahkan 7 juta, berarti di sini adalah 17.250.000. Dan ketika ditotalkan menjadi 118.500.000 dan dengan memiliki berarti di sini 0 ya, sisanya 0. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1 adalah 118.500.000. Dek, di next dek, dilanjut dek, karena ini masalah laptopnya ini juga ini bun layarnya mencut, jadi ini pakai HP. Dek, next dek. Yang mananya ya? Layarnya dek, cukup dek. Ya ini ya? Iya. Jadi ini mau dilanjut siapa deh? Ini matanya Ginda ini udah indah ini lagi. Yang tadi udah selesai. Oke, biar aku lanjutin aja. Lanjutnya kan ya dia. Maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali. Bentuk perhitungan metode rata-rata tertimbang dari Departemen 2. Perhitungan unit ekuivalensinya. Di sini ada biaya bahan baku itu sebesar 42.000 kg. Ditambah dengan tingkat penyelesaiannya itu sebesar 100% dikalikan dengan produknya sebesar 9.000 kg. Didapatkan hasil sebesar 51.000 kg. Biaya tenaga kerjanya 42.000 kg ditambah dengan 40% dikali 9.000 kg, dapatkan hasil sebesar 45.600 kg. Biaya overhead pabriknya 42.000 kg ditambah 80% dikali 9.000 kg, maka didapat hasil sebesar 49.200 kg. Perhitungan biaya produksi per unitnya. Di sini ada unsur biaya, dapatkan harga produk dari Departemen 1. Biaya yang melekat pada PDP awalnya itu sebesar 12.990.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu sebesar 101.250.000. Jadi total biaya yang didapatkan dari penjumlahan biaya yang melekat pada PDP awal dengan biaya yang dikeluarkan sekarang itu sebesar 114.240.000. Total unit ekuivalensinya itu sebesar 51.000. Untuk biaya produksi per unitnya itu sebesar 2.240 didapatkan dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensinya. Biaya tenaga kerja sebesar 1.500.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu sebesar 25.860.000. Jadi total biaya yang didapatkan itu sebesar 27.360.000 dari hasil 1.500.000 ditambah dengan 25.860.000. Sedangkan unit ekuivalensinya itu sebesar 45.600. Biaya produksi per unitnya didapatlah sebesar 600 dari hasil total biaya 27.360.000 dibagi dengan unit ekuivalensinya sebesar 45.600, maka didapatkan hasil biaya produksi per unitnya 600. Biaya overhead pabriknya, biaya yang melekat pada PDP awal sebesar 4 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan sekarang sebesar 32.900.000. Jadi total biaya yang didapatkan dari penjumlahan
4 juta ditambah dengan 32.900.000, maka total biayanya itu sebesar 36.900.000. Sedangkan unit ekuivalensi dari biaya overhead pabriknya sebesar 49.200. Biaya produksi per unitnya didapatlah sebesar 750 dari total biaya 36.900.000 dibagi dengan unit ekuivalensinya sebesar 49.200, maka didapatkan 750 untuk biaya produksi per unitnya. Jumlah keseluruhan dari total biaya yaitu penjumlahan dari 114.240.000 ditambah dengan 27.360.000 ditambah dengan 36.900.000. Jadi total keseluruhannya itu sebesar 178.500.000. Untuk Halo, biaya halo. produksi. Si Bu Cici lagi, Bu Agnes. Ya Bu. Untuk menyingkat waktu, langsung ke pertanyaan dan jawabannya aja mungkin ya. Oh, Ini pertanyaannya. Jadi gini ya, oke. Ini mungkin untuk Anda lebih mudah menggambarkan bagaimana jalan cerita dari pertanyaan itu. Oke, itu bagus. Cuman perhatikan sama seperti yang saya intro di awal bahwa ketika Anda UTS, UAS, ujian komprehensif, ujian sidang, ujian skripsi, itu kan dibatasi oleh waktu dan dosen penguji ya. Bayangkan adalah saya dosen penguji. Jadi perhatikan ketika Anda dikasih waktu misalnya adalah 15 menit, bahwa Anda harus memaksimalkan presentasi Anda itu dengan waktu yang disediakan semaksimal mungkin. Jadi nanti Anda jangan sampai melebar waktunya habis tapi tidak kepada poinnya gitu ya. Jadi saya sih appreciate terhadap jawaban yang disampaikan tadi, cuman akhirnya Anda akan kehabisan waktu untuk menjawab poinnya gitu ya. Iya, Bu. Jadi mungkin Anda bisa langsung, saya sih paham apa yang Anda ceritakan intinya, cuman kita kejar dengan durasi. Kalau orang bilang durasinya adalah juga harus diperhatikan. Jadi nanti pertanyaannya belum jawaban dari poinnya belum terjawab, Anda kehabisan waktu terhadap itu materinya. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Jadi set gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, caranya seperti apa gitu loh. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Langsung ke pertanyaan saja ya. Di sini pertanyaannya yang nomor 5 itu ditanyakan harga pokok persediaan produk dan proses akhir bulan Januari pada departemen 1, maka didapatkan yaitu sebesar 101.250.000. Ya, di sini harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2. Didapatkan hasil 101.250.000. Jadi jawabannya nomor 5 adalah B. Ya. Koreksi, Bu. Nah, oke. B. Nah, itu yang saya bilang. Oke, koreksinya di mana Pak Aris? Siapa tadi yang komen? Bu, mohon maaf. Kalau yang 101.450.000 itu untuk harga produk yang selesai ditransfer ke departemen 2. Untuk harga pokok dalam proses akhir itu hasilnya 17.250.000. Oke. Yang A didapat dari perhitungan yang slide ini sebetulnya ya kan? Di paling bawah nih, lihat. Paling bawah. Harga pokok produk bisa dilingkarin nih. Harga pokok produk dalam proses akhir 10.000 dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, ya kan? Dikali harga per unitnya. Ketemu 17.2550. Oke, jadi koreksi ya. Siapa? Kelompok 4. Jawaban nomor 5.
jawaban nomor 5 adalah A. Ya, siap. Ini tahu Bu. Iya. Oke, siap ya. Pak Haris, thank you koreksinya. Yang lain ada koreksi lagi? Nomor 6. Nomor 6. Unit ekuivalensi biaya tenaga kerja di Departemen 2. Berapa unit ekuivalen biaya tenaga kerja di Departemen 2? Yaitu sebesar 45.600. 40 apa? 45.600 kilogram. Didapat dari hasil produk. Jadi sebesar 42.000 kilogram ditambah penyelesaiannya yaitu 40% ditambah dengan produk dalam proses yaitu sebesar 9.000 kilogram. Oke. Jadi jawabannya adalah C. C. Iya. Oke. Iya. Dari slide Anda ini kelihatan nggak jawabannya yang mana? Jawabannya mana? Yang ini Bu. Diturunin Dek slide-nya, Dek. Nah, jadi nanti teman-teman bingung pertanyaannya mana, jawabannya mana. Jadi pertanyaan nomor 6, jawabannya adalah 6 adalah jawabannya adalah C. Nah, C itu didapat dari mana gitu kan? Ya. Udah. Oke, nanti mungkin dikoreksi lagi ya si Bu Agnes. Iya Bu ya. Jadi cukup Anda, oke ini memang buat intro silahkan buat intro. Tapi kan membingungkan jadinya, membingungkan sendiri, membingungkan teman. Pertanyaannya apa, jawabannya yang mana, cara mencarinya yang mana. Iya Bu. Nanti Anda boleh screenshot aja, berarti jawabannya adalah yang B itu yang apa, DTK, cukup DTK 42 dikali 40% dikali 9.000. Maka jawabannya adalah 45.600 kilogram. Iya. Gitu ya? Iya Bu. Oke, nomor 7. Nomor 7. Unit ekuivalensi biaya per head pabrik di Departemen 2. BOP-nya yaitu sebesar 49.200 kilo. Jawabannya itu D, didapatkan dari produk jadi sebesar 42.000 kilogram ditambah dengan 80% dikali 9 kilogram. Ribu. Jadi ya hasilnya 49.200 kilogram. Berarti jawaban yang nomor 8 itu C. D, Bu. D. D. D Bu, 49.200 kilogram. Nanti gitu ya, pertanyaannya di atas, jawabannya langsung tembakin, jawabannya misalnya C, 49.200 sama dengan 42.000 ditambah dengan 40% dikali 9.000 titik. Udah, situ aja jawabannya. Itu yang saya bilang. Bagaimana Anda trik kecepatan menjawab pertanyaan. Oke? Iya, Bu. Oke, 8. Biaya produksi rata-rata yang ditambahkan di Departemen 2. Oke. Jawabannya adalah biaya produksi rata-rata yaitu sebesar yang ditambahkan di Departemen 2 sebesar 2.240. Didapat dari harga produk dari Departemen 1 sebesar 12.990.000 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan sekarang 101.250.000 dapatkan hasil total biayanya yaitu sebesar 114.240.000 dibagi dengan unit ekuivalensinya sebesar 51.000, maka total biaya produksi yang didapatkan yaitu sebesar 2.240. Oke, ada koreksi? Anggahan? Yang lain? Biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Nggak salah jawab? Bentar.
Ya, berarti yang bawah ya Bun ya. Yang bawah ya Bu. Iya, makanya Ya, perhatikan. ya. Perhatikan pertanyaannya, hati-hati yang saya bilang selalu berkali-kali sebelum Anda menjawab, Anda lihat dulu apa itu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Nah ini kan nggak menjawab. Kalau Anda kasih teman kalian suruh kasih pilihan yang mana jawaban nomor 8, yang mana jawaban nomor 7. Ya kan? Nggak menjawab, slide ini nggak menjawab, cuman membuat teman bingung. Angka yang mana yang akan dijadikan jawaban. Jadi kalau pertanyaan nomor 8 adalah berapa biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Dari slide Anda kan kelihatan itu statementnya itu. 3.590.000. 590.000. Tapi untuk yang di pilihan jawaban nomor 8 itu nggak ada 3.590.000 Bu. Makanya pertanyaannya apa dulu nih? Biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Coba mana? Ih. Itu kan ada kalimatnya. Biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Kan Departemen 2 hanya nambahin biaya apa aja? Biaya Iya. produksi. Ya Bu, ketemu Bu jawabannya. Berarti jawabannya mana? Jawabannya yaitu D, sebesar 1.350. Didapat dari biaya tenaga kerja, biaya produksi per unitnya 600 ditambah dengan biaya overhead pabrik, biaya produksi per unitnya sebesar 750. Jadi didapatkan 1.350. Oke. Jadi gitu ya, nanti ya koreksi ya Bu Cici ya sama Bu Ruby ya. Jadi tap aja. Anda cukup cukup tulis pertanyaannya nomor 8, bawahnya jawabannya, hitungannya dapat dari mana. Udah gitu aja. Iya Bu. Oke. Jadi nomor 8 adalah D, 1350. Nomor 9. Berarti itu yang 3590 itu salah ya Bu? Karena penjumlahannya kan 600 tambah 750, 1350. Iya, di slide perhitungannya keliru itu. Bu Cici bisa Anda coret-coret slide-nya? Gini, enggak, maksudnya karena di sini kan yang ditanyakan biaya produksi rata-rata yang ditambahkan. Jadi hitungannya itu dari hanya diambil biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 aja, yaitu yang 600 ditambah dengan 750. Jadi kalau dilihat dari tabelnya kan memang keseluruhannya itu sebesar 3.590. Karena pertanyaannya itu menanyakan biaya rata-rata yang ditambahkan di Departemen. Ya. Jadi harga produksi dari Departemen 1 itu nggak masuk hitungannya. Dia hanya yang ini aja. Jadi hasilnya itu sebesar 1.350. Kalau bisa ini nih nanti diulang lagi cara menjawabnya sehingga temennya nggak bingung. Cukup ini boleh slide ini sebagai referensi saja. Iya, Bu. Jadi nanti 8 bla 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 jawabannya adalah 1.350 diperoleh dari ini shred tambahkan 600 dengan 750 ketemu 1.350 gitu aja. Ya, nanti saya buatkan ulang lagi teman-temannya. Oke. Ya, nomor 9, apa ada lagi Pak Sukri? Pak Sukri bisa dengar? Oke Bu, berarti yang 3590 itu kan penjumlahan daripada 3590 adalah perhitungan total biaya produksi per unit di Departemen 2. Ya. Kalimatnya kan titik 2 tuh, perhitungan biaya produksi per unit di Departemen 2. Totalnya adalah 3.590. Maka yang kalau pertanyaannya adalah yang ditambahkan di Departemen 2 saja adalah hanya 600 plus 750. Iya Bun. Gitu. Oke, next. Nomor 9. Waktunya udah mau habis. Nomor 9. Harga pokok produk yang ditransfer oleh Departemen 2 ke gudang. Berapa harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen 2 ke gudang? Oke. Itu sebesar
Jawabannya. 150.780.000. Slide-nya Kak. Slide-nya Dek, Mama, slide-nya Dek. Slide. Besar. Ini udah diganti. Nah, ini Slide-nya ganti sebesar. Udah nampak ya? 150.780.000 dari harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2 dari 42.000 kilogram dikali Ditransfer dengan ke departemen ke gudang. Kalau di Departemen 2 bunyinya bukan Departemen 2 tapi ditransfer ke gudang. Oke, 42 dikali 39 3590. Oke, ketemu 150.780. Oke, iya. 150.780 hasilnya. Iya, Bu. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke. Nomor 10. Harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen 2 pada akhir Januari sebesar 27.720.000. 27.720.000. Berarti jawabannya adalah A. 2775 72 72. Ya, nanti ya sebenarnya jawabannya apa? Tep. Jadi orang nggak bingung. Ini jawabannya yang mana? Dapat dari mana? Ketemu 27. Orang suruh mencari-cari kalau kayak gini. Jawabannya dari mana? Jadi langsung set. Pertanyaannya apa? Tembakin jawabannya. Perhitungannya dapatnya dari mana? Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Oke, ada lagi koreksi yang lain? Pak Reksa belum bisa hadir? Pak Reksa? Belum kayak Bu. Pak itu tadi belum bisa join? Pak Reksa ada tapi Iya, Pak Reksa itu tadi ada Bunda, tapi beliau hari ini katanya tadi acaranya full banget, ada 3 job disk yang harus diselesaikan, Bun. Oke, Pak si itu udah bisa submit? Pak Suyatno belum. Udah bisa masuk ke grup? Belum. Pak Suyatno, Pak Reksa? Pak Reksa bisa accept? Bisa Bu, tapi di sini belum ada requestan untuk masuk sih. Dari tadi dia pengen masuk itu. Oh iya, saya lagi di perjalanan, mohon maaf. Jadi saya kurang ngecek handphone. Oke. Pak Tommy juga belum? Pak Tommy juga belum? Sama kok yang tadi nggak bisa masuk itu. Oke. Sudah, saya anggap masuk aja asumsinya. Nanti videonya di-share aja untuk record ulang. Bisa ya? Tadi siapa yang ngerekod? Ya. Pak Suryatnya bisa ngerekod? Ya udah Bu, direkod. Oke. Jadi ya, waktunya udah mau habis. Udah habis bahkan, udah lewat 10 menit. Jadi harusnya saya materi bab 5 ini saya masuk di pertemuan ini, cuman waktunya kita habis untuk membahas soal-soal yang bab 4 kemarin. Nah, ini bayangkan kalau saya adalah tipe dosen yang lambat, habis materi, gak tersampaikan, cuman memang kendalanya adalah kita terpaku oleh jaringan, kemampuan daya tangkap mahasiswa, kemudian waktu juga. Nah, ini yang harus saya kasih garis tengah akhirnya. Siapa yang harus ngalah? Apakah saya harus nurunin tensi ngajar saya sehingga kita ketemu di tengah, atau mahasiswa yang harus speednya lebih cepat? Gitu ya. Jadi kita harus ketemu di tengah. Ini solusi buat kita harus cari solusi. Yang seperti saya bilang tadi. Kan harusnya tadi setengah jam selesai untuk 10 soal tadi, tapi ternyata melambat. Nah, ini yang saya garis bawahi. Jadi saya selalu kasih arahan bahwa kita bukan cuma dengar, duduk, diam, dan selesai dapat nilai. Bukan itu poinnya.
Jadi saya juga kasih arahan bagaimana Anda terbiasa presentasi, Anda terbiasa berbicara di depan umum, Anda terbiasa menyanggah, Anda terbiasa disanggah, Anda biasa dibantai oleh dosen penguji nanti, misalnya pada saat sidang, skripsi, komprehensif, atau sidang KKL segala macam. Nah ini akan Anda alami. Nah ini yang mau saya biasakan. Terbiasa dengan presentasi, terbiasa dengan bicara di depan publik, terbiasa dengan bagaimana nge-range waktu, kemudian menjawab pertanyaan, meyakinkan para audien, itu yang harus Anda kuasai. Maka presentasi itu adalah menjadi bagian yang penting bagi mata kuliah saya. Even ini adalah hitungan. Semua mahasiswa wajib bisa presentasi. Gitu ya. Jadi nanti koreksi buat kedepannya, grup kedepannya adalah manfaatkan waktu yang disediakan sehingga apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi poinnya tersampaikan. Gitu ya. Kelompok 4 tadi koreksi ya. Jawabannya boleh diulang, di-share lagi di grup. Kalau kelompok 3 cukup bagus, cukup kelompok 3 cukup lumayan bisa tersampaikan message-nya. Cuman tadi tambahkan aja Pak siapa tadi? Pak Mahardian, Bu. Pak Mahardian, koreksi dikit aja mungkin rumus-rumusnya tampilkan sedikit di atasnya pada saat sebelum masuk ke angka. Terus kalau yang kelompok 4 cukup poin-poinnya saja. Oke, slide silahkan menjadi referensi buat Anda, boleh ditampilkan tapi tetap poin. Tetap nomor 8 bla 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 bla, jawabannya adalah C, hitungannya dari sini. Set gitu. Nah, ini pun bekal Anda pada saat ujian apapun, bukan ujian saya aja. Oke? Bisa diterima? Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang lain? Bisa, Bu. Oke ya. Siap, Bu. Oke. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan, akhirnya materi bab 5 harus saya sampaikan di minggu depan, langsung mungkin dengan bab 6, mudah-mudahan cukup waktunya. Gitu ya. Nah, harusnya ada tugas lagi di kita tinggal berapa kali pertemuan? Kemungkinan 2 lagi, Bu. Kemungkinan 2 lagi? 2 atau 3 lah. Kalau 2 lagi, otomatis minggu depan itu harus presentasi 2 kelompok. Cuman apa yang mau dipresentasiin tugasnya belum ada. 2 lagi semester setelah ini ketiga, keempat, besok keempat, besok ketiga ya? Iya, ketiga. Ketiga selesai, terus tinggal 1 kali lagi, berarti 4 lagi. Apa 3 langsung UTS, UAS? 4 UTS. Oh, 4 dulu, 4 pertemuan baru UAS. Iya, Bu. Saya khawatir 3 loh. Oh iya. Iya, 3. 3 kan? Iya, 3, Bu. Nah, berapa kelompok lagi yang belum dapat tugas? 2 lagi. Nah, itu makanya tuh harusnya 2 lagi tuh besok 1 pertemuan. Oke, gini aja. Saya kasih tes aja. Minggu depan itu kan saya udah kasih slide di materi bab 5. Belum saya sampaikan, tapi coba jawab dulu pertanyaan yang di slide paling bawah itu. Oke? Dari materi yang sudah saya sampaikan, yang saya share tadi, langsung kita presentasi, tapi presentasinya di akhir, setelah saya selesai kuliah. Gitu ya. Kita coba seperti itu. Ya. Untuk kelompok besok. Sisanya adalah kelompok 1 lagi, mungkin nanti sebelum UAS, kalau kita ada waktu. Di bab terakhir, pertemuan keempat. Gitu aja ya. Siap, Bu. Siap. Oke, ya. Jadi ada tugas untuk kelompok selanjutnya adalah di halaman terakhir, slide saya yang bab 5 tadi, yang saya share. Presentasinya kapan? Presentasinya nanti setelah saya presentasi bab 5-nya. Gitu ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau nggak maksimum di pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you ya, saya live ya.